Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Septiani dari jurusan Teknik Informatika. Soal dan jawaban manusia dan agama. 1. Ciptaan Allah yang paling sempurna adalah A. Malaikat, B. Jin, C. Manusia, D. Kolam, E. Arsy. Jawaban C. Manusia. Selain sempurna, manusia juga makhluk yang mulia karena diberikan bla 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 untuk berpikir. A. Akal, B. Hati, C. Hawa nafsu, D. Mulut, E. Tangan. Jawaban A. Akal. Nomor 3. Semua yang diciptakan Allah SWT memiliki tujuan dan manfaatnya masing-masing. Berikut merupakan tujuan diciptakannya manusia adalah untuk A. Mengikuti godaan syaitan, B. Menjauhi kebaikan, C. Menentang perintah Allah SWT, D. Menjalankan larangan Allah SWT, E. Beribadah kepada Allah SWT. Jawaban E. Nomor 4. Allah SWT ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Manakah ayat yang berikut yang membenarkan kalimat tersebut? Jawaban C. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. 5. Surat yang menerangkan tentang proses penciptaan manusia adalah jawaban A. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Nomor 16. Dalam proses penciptaan manusia ada yang namanya alaqah, yang artinya A. Saripati tanah, B. Segumpal darah, C. Segumpal daging, D. Rahim, E. Tulang belakang. Jawaban B. Segumpal darah. Nomor 7. Orang yang beragama adalah orang yang beriman. Iman artinya A. Percaya dengan sepenuh hati, membenarkan dengan perbuatan dan mengamalkan dengan lisan, B. Percaya dengan setengah hati, membenarkan dengan perbuatan dan mengamalkan dengan lisan, C. Percaya dengan setengah hati, membenarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan, D. Percaya dengan sepenuh hati, membenarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan, E. Cukup percaya saja. Jawaban D. Percaya dengan sepenuh hati, membenarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Nomor 8. Manusia yang hidup di dunia ini tidak akan pernah lepas dari ujian. Oleh karena itu, sebesar dan seberat apapun ujian yang kita hadapi, jangan pernah menyerah karena E. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seorang hamba melebihi batas kemampuannya. Nomor 9. Berikut pokok ajaran dalam agama Islam yang benar adalah A. Akidah, B. Akhlak, C. Syariat, D. Maksiat. Jawaban E. A, B, dan C benar. Jawaban E. A, B, dan C benar. Nomor 10. Agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Maksud dari kalimat tersebut adalah A. Rahmat bagi seluruh alam, B. Rahmat bagi yang memeluknya, C. Petunjuk bagi orang yang tersesat, D. Nasihat bagi mereka yang melampaui batas, E. Manusia paling banyak pemeluknya di seluruh alam raya. Jawaban A. Rahmat bagi seluruh alam. Soal dan jawaban materi Ma'rifatul Insan. 1. Ma'rifatul Insan terdiri dari dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat artinya A. Menghafal, B. Mengenal, C. Mencari, D. Meyakini, E. Mempercayai. Jawaban B. Mengenal. Nomor 2. Zat yang tak terlihat tetapi hakikatnya itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia merupakan pengertian dari A. Ruh, B. Jasad, C. Akal, D. Tanah, E. Hati. Jawaban A. Ruh. Nomor 3. Jasad, ruh, dan akal adalah unsur dari A. Bagian, B. Kehidupan, C. Manusia, D. Hewan, E. Tumbuhan. Jawaban C. Manusia. Nomor 4. Dan sungguh benar-benar telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Kalimat tersebut merupakan terjemah dari surat. Jawaban D. Quran Surat At-Tin ayat 4. Nomor 5. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 6. 3 kegelapan yang dimaksud dari ayat tersebut adalah A. Kegelapan dalam perut, B. Kegelapan dalam rahim, C. Kegelapan dalam selaput yang menutup janin dan rahim, D. A, B, dan C betul, E. Tidak ada yang betul. Jawaban D. A, B, dan C betul. Nomor 6. Manusia memiliki beberapa keistimewaan jika dibandingkan dengan makhluk lainnya. Keistimewaan tersebut dapat dilihat dari berbagai segi. Berikut yang merupakan keistimewaan manusia kecuali A. Pencipta, B. Kedudukan, C. Kehendak untuk memilih, D. Ilmu, E. Umur. Jawaban E. Umur. Nomor 7. Ada 4 misi diciptakannya manusia di bumi ini kecuali. Jawaban E. Mengerjakan larangannya.
Nomor 8, manusia mendapat kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala yang mewakili kekuasaannya di bumi sebagai khalifah. Yang dimaksud dengan khalifah adalah jawaban A, perwakilan. Nomor 9, berdasarkan Quran Surat An-Nahl ayat 78, manusia lahir ke dunia dalam keadaan jawaban C, tidak mengetahui suatu pun. Nomor 10, mengapa manusia harus mengenal dan memahami hakikat dari diri dan kehidupannya? A. Supaya melihat tanda-tanda kebesaran Allah. B. Agar mereka bersyukur. C. Agar mereka beribadah kepada Allah. D. Bisa menjalankan tugas sebagai khalifah dengan sebaik-baiknya. E. Semuanya benar. Jawaban E. Semuanya benar. Soal dan jawaban materi etika, moral, dan akhlak. 1. Khuluq adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang artinya A. Jawaban akhlak. Nomor 2, akhlak adalah kondisi jiwa yang mendorong tindakan-tindakan tanpa perlu berpikir, dan pertimbangan lagi adalah pengertian akhlak menurut jawaban B, Imam Al-Ghazali. Nomor 3, akhlak terpuji selalu bertentangan dengan jawaban E, kemaksiatan. Nomor 4, akhlak memiliki beberapa arti. Di bawah ini manakah yang merupakan arti dari akhlak, yaitu A. Tabiat, B. Perangai, C. Watak, D. Tingkah laku. E. Semua benar. Jawaban E. Benar semua. Nomor 5, contoh salah satu akhlak terpuji di lingkungan kampus adalah jawaban D. Mengucapkan dan menjawab salam. Nomor 6, dalam pembelajaran dengan dosen, apakah kita perlu beretika dan apa alasannya? Jawaban C. Ya, karena kita harus menghormati dosen. Nomor 7, berikut etika berpakaian sesuai dengan ajaran Islam adalah jawaban E, mengenakan pakaian yang menutup aurat. Nomor 8, berikut merupakan contoh kerusakan moral pada masyarakat kecuali A. Seks bebas, B. Bertutur kata yang sopan, C. Ikut budaya barat, D. Melanggar norma masyarakat, E. Membuang sampah sembarangan. Jawaban B. Bertutur kata yang sopan. 9, yang merupakan sumber tolak ukur dari akhlak, moral, dan etika adalah jawaban C. Al-Quran, akal pikiran, dan norma masyarakat. 10. Segala perbuatan baik dan buruk kita tidak pernah lepas dari catatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Siapakah malaikat yang bertugas mencatat perbuatan baik dan buruk kita? Jawaban D. Raqib dan Atid. Soal dan jawaban materi ibadah. Nomor 1. Salah satu tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Firman tersebut terdapat dalam surat jawaban B, Quran Surat Az-Zariyat ayat 56-58. Nomor 2, secara umum ibadah dapat dikatakan sebagai A. Sikap merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. B. Bentuk ketaatan dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya. C. Bentuk ketaatan dengan meninggalkan apa yang dilarangnya. D. Bentuk komunikasi seorang hamba dengan Sang Pencipta. E. Semuanya benar. Jawaban E. Semuanya benar. Nomor 3, dalam Islam ada yang namanya rukun Islam. Di bawah ini manakah yang tidak termasuk dalam rukun Islam? A. Membaca syahadat, B. Meninggalkan sholat, C. Membayar zakat, D. Puasa Ramadan, E. Berangkat haji. Jawaban B. Meninggalkan sholat. Nomor 4, berdasarkan perbuatannya, ibadah dibedakan menjadi 4 jenis. Berikut yang merupakan jenis ibadah berdasarkan perbuatannya kecuali jawabannya B. Ibadah madhoh. Nomor 5, sholat merupakan salah satu contoh ibadah yang dilakukan oleh aktivitas anggota tubuh, termasuk dalam ibadahkah? Apakah sholat itu? Jawaban D. Ibadah amaliyah. Nomor 6, amal ibadah apakah yang akan dihisab pertama kali pada hari kiamat nanti? Jawaban C. Sholat. Sebelum sholat kita harus bla 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 terlebih dahulu. Jawaban C. Berwudu. Nomor 8, di bawah ini merupakan air yang dapat dimanfaatkan untuk berwudu adalah jawaban D. Air sumur. Nomor 9, selain beribadah kepada Allah, kita juga harus bla 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 atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jawaban A. Bersyukur. Nomor 10, berikut adalah contoh cara-cara bersyukur kepada Allah kecuali jawaban E. Berpuasa sepanjang masa. Soal dan jawaban materi syariah dan muamalah. 1. Pengertian syariah menurut bahasa berarti jawaban A. Peraturan. Nomor 2, kemudahan yang diberikan dalam menjalankan syariat Islam disebut dengan jawaban A. Rukhsah.
Nomor 3, salah satu maqasid al-syariah adalah hifz an-nafs, yang artinya jawaban D, kewajiban menjaga lingkungan. Nomor 4, setiap muslim yang memiliki harta wajib mengeluarkan zakatnya apabila telah mencapai haul dan nisab. Hal ini dimaksud untuk membersihkan dan menjaga keberkahan harta. Tujuan syariat yang berkaitan dengan ilustrasi tersebut adalah jawaban E, hifzuma'al. Nomor 5, contoh syariat Islam yang beransur-ansur dalam menetapkan suatu hukum adalah jawaban A, mengharamkan khamar. Nomor 6, berdasarkan Quran Surat Al-Maidah ayat 2, kita dianjurkan untuk tolong-menolong dalam hal jawaban C, kebajikan. Nomor 7, di bawah ini merupakan contoh muamalah adalah jawaban B, bekerja sama dalam bidang pertanian. Nomor 8, salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang adalah dengan jual beli. Hal ini dibahas dalam bidang jawaban A, muamalah. Nomor 9, Allah berfirman, Allah menghalalkan jual beli dan bla 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 bla. Jawaban E, mengharamkan riba. Nomor 10, yang merupakan jual beli terlarang adalah jawaban C, memberi barang untuk ditimbun. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.